Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Yuhnidanur, mahasiswa semester 6 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Juanda Bogor. Di video kali ini, saya akan membahas bagaimana pengimplementasian proses kegiatan belajar mengajar, terutama di pembelajaran IPS pada masa pandemi COVID-19 seperti saat ini. Tujuan dari pembuatan video ini khususnya adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah model pembelajaran IPS di semester 6. Declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. Kasus coronavirus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina, tepatnya pada bulan Desember 2019 lalu. Rumah Sakit Pusat Wuhan menerima beberapa orang pasien menderita pneumonia. Salah satu dokter dari rumah sakit tersebut, yaitu mendiang Li Wenliang, menyatakan bahwa pneumonia tersebut jenis pneumonia berat. Dan beliau menyatakan bahwa penyakit ini diakibatkan dari adanya infeksi oleh virus jenis keluarga SARS yang sekarang dinamakan Coronavirus Disease 19 atau COVID-19. Kemudian, hingga saat ini, kasus telah melebar luas di belahan dunia, tidak terkecuali Indonesia. Merebaknya persebaran COVID-19 di Indonesia tidak hanya berdampak pada bidang kesehatan saja, tetapi juga terhadap sosial dan ekonomi. Hal ini tentu menjadi perhatian besar bagi pemerintah untuk melakukan tindakan yang preventif dalam upaya mengurangi jumlah persentase persebaran COVID-19 di Indonesia, terutama di sektor pendidikan. Melalui pemaparan yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, hingga saat ini tercatat sebanyak 94% wilayah di Indonesia belum dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran secara direct atau tatap muka. Oleh karena itu, Kemendikbud mendukung sepenuhnya implementasi pembelajaran agar dapat dimaksimalkan dalam jaringan atau dengan menerapkan pembelajaran berbasis e-learning. Namun, apa yang dimaksud dengan e-learning? Kalau menurut the American Society for Training and Development, e-learning is a broad set of application and processes which include web-based learning, computer-based learning, virtual and digital classroom. Much of this is delivered via the internet. Dari pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa e-learning itu terdiri dari dua konsep dasar. Yang pertama, electronic-based learning. Yang kedua, internet-based learning. Karena pada pembelajarannya itu, yang menjadi pendukung dan fasilitas utamanya itu adalah perangkat elektronik dan jaringan internet. Selanjutnya, ada 4 karakteristik dari e-learning. Yang pertama, memanfaatkan teknologi elektronik. Yang kedua, memanfaatkan keunggulan komputer atau perangkat digital. Yang ketiga, menggunakan bahan ajar mandiri atau self-learning material. Terakhir, memanfaatkan aplikasi berbasis internet. Dalam e-learning, terdapat 3 model: web course, web-centric course, dan web-enhanced course. Web course adalah model pembelajaran e-learning di mana seluruh kegiatan pembelajarannya dilakukan dalam jaringan, baik proses belajarnya, diskusinya, konsultasinya, bahkan hingga bahan ajarnya itu bersifat online. Selanjutnya ada model yang kedua, yaitu web-centric course. Model ini pembelajarannya itu baik tatap muka ataupun dalam jaringan itu seimbang. Keduanya saling melengkapi, tidak ada yang saling mendominasi. Dan yang terakhir ada model Web Enhanced Course. Model ini pembelajaran utamanya adalah pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran online sebagai penunjang pembelajaran utama agar menjadi pembelajaran yang lebih efektif. Sekarang kita sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan e-learning, bagaimana konsep dasarnya, karakteristiknya, hingga bagaimana model-modelnya. Lalu, bagaimana cara merealisasikan pembelajaran IPS berbasis e-learning di masa pandemi COVID-19 saat ini? Yang pertama yang dapat kita lakukan adalah pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas dilakukan agar kegiatan pembelajaran dapat berjalan secara optimal dan efektif guna mencapai tujuan kompetensi yang telah ditentukan. Pengelolaan kelas diantaranya dilakukan dengan menyiapkan dan memberikan materi, membuat tugas dan ujian, serta mengolah nilai-nilai siswa. Pada proses pembelajaran berbasis e-learning ini,
pengelolaan kelas pun dapat dilakukan secara online melalui digital platform yang memadai yang dapat memberikan akses pengelolaan kelas seperti menyiapkan materi, membagikan materi kepada siswa, membuat kuis-kuis dan ujian online, serta mengolah nilai-nilai siswa. Pengelolaan kelas tersebut dapat dilakukan dalam Kuiper School. Kuiper adalah salah satu platform pembelajaran online yang memfasilitasi siswa dalam proses belajar serta mendukung guru dalam proses pengelolaan kelas. Kuiper yang merupakan learning management system dapat memberi akses bagi guru, yaitu dapat mengirim dan mengelola materi pembelajaran, ujian, serta nilai-nilai siswa, dan memberikan akses bagi siswa agar dapat melakukan pembelajaran secara online dengan mudah. Kemudian, agar guru mendapatkan akses untuk pengelolaan kelas di Kuiper, hendaknya guru membuat akun terlebih dahulu. Pertama, dibuka portalnya, kemudian klik untuk guru, terus buat akun. Lalu di sini diminta informasi tentang nama, email, kata sandi, hingga nomor telepon. Selanjutnya, diminta untuk menghubungkan dengan nama sekolah. Jika nama sekolahnya tidak ada, silakan dibuat sendiri dengan alamat lengkap sekolah. Bisa dicek informasi yang kita masukkan benar atau salah. Kalau benar, lanjutkan. Lalu ini tampilan pertamanya. Di sini kita coba membuat kelas contoh. Dan ini kode kelas yang bisa kita share ke siswa agar masuk ke kelas yang telah kita buat. Selanjutnya ini ada opsi pengelolaan, bisa dijalankan oleh admin untuk mengundang guru agar dapat gabung ke akun Kuiper Link sekolah untuk dapat mengelola kelasnya. Selanjutnya, untuk membuat konten materi dan tugas dilakukan di Kikrit yang ada di profil Kuiper Link. Misal kita akan melakukan pembelajaran IPS kelas 4 di tema 3, subtema 1. Untuk materi, kita bisa menulis teks atau mengunggah video atau mengunggah file dengan format PDF atau PPT. Kemudian untuk membuat soal, kuis, atau ujian dilakukan dengan mudah seperti berikut ini. Lalu publish konten yang telah kita buat dan nanti akan muncul di kurikulum Kuiper Link kita. Ini PPT yang telah dipublish tadi. Dan ini ada juga soal kuis yang harus dikerjakan siswa yang dipublish tadi juga. Lalu kita akan buat ini sebagai penilaian untuk kelas 4 dengan judul pembelajaran 1. Dan telah terpost sebagai tugas siswa untuk kelas 4 dengan waktu 7 hari. Lalu ini contoh halaman murid yang bisa kita lihat aktivitas pembelajaran materi serta nilai yang didapatkannya. Ini adalah contoh bagaimana siswa dapat login ke kelas yang telah dibuat guru. Siswa harus membuat satu akun agar dapat mengakses KeyLearn. Ini adalah tampilan ketika siswa telah berhasil mendaftar, lalu buka profil untuk masuk ke kelas dengan menggunakan kode yang telah di-share oleh guru. Ini contoh saat dia masuk kelas, otomatis ia akan memiliki tugas dari kelas tersebut dan dapat langsung mengakses soalnya. Setelah soal diselesaikan, siswa akan langsung mendapatkan nilai yang diperolehnya dan nilai tersebut akan terekam oleh Kuiper Link guru. Demikian tahap-tahap pengelolaan kelas berbasis e-learning yang dapat saya lakukan di pandemi COVID saat ini. Namun, kita juga sadar akan realita bahwa hingga saat ini masih banyak guru yang belum mampu menggunakan IT secara maksimal. Oleh karena itu, untuk para lembaga pendidikan, hendaknya memberikan wadah seperti webinar untuk memberi pelatihan bagi guru agar dapat melakukan pembelajaran yang optimal dengan memanfaatkan IT secara maksimal. Demikian video saya kali ini, semoga bermanfaat.
Untuk teman-teman semua, mohon maaf atas kesannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.